Salam saudara-saudara, sebelum kita memulai segala aktivitas kita dalam satu hari ini, baiklah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan menyapa kita diambil dari Ratapan pasal 5 ayat 21. Bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Demikian firman Tuhan. Yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, buku Ratapan atau kitab Ratapan ini dibuat oleh Yeremia, yaitu nabi Tuhan Allah yang dipilih untuk menyampaikan pesan-pesannya kepada bangsanya agar mereka kembali ke jalan Tuhan, supaya Tuhan tidak menghukum mereka. Tetapi apa yang terjadi? Mereka bukannya mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Yeremia, melainkan mereka menyiksa, bahkan menuduh Yeremia sebagai seorang yang gila. Yeremia sebagai nabi Tuhan yang setia, dia mengalami banyak penderitaan dari umat Israel. Walaupun sesungguhnya dia datang untuk membawa pesan Tuhan agar mereka tidak dihukum oleh Tuhan karena kejahatan-kejahatan yang sudah mereka lakukan. Tetapi umat itu tidak mendengarkan sampai saatnya peristiwa pembuangan sebagai hukuman atas kebejatan, atas kejahatan umat itu kepada Tuhan Allah. Mereka tidak lagi setia kepada Tuhan Allah. Semua peristiwa itu disaksikan oleh Yeremia, dan bahkan dia pun ikut menjadi tawanan atas bangsa yang menaklukkan. Dia pun dibawa ke dalam pembuangan. Tentu Yeremia melihat peristiwa demi peristiwa dan dia menyesali kalau semua itu bisa terjadi kepada bangsanya sendiri. Jadi dia sangat menyesali atas semua peristiwa tersebut. Itulah sebabnya firman Tuhan pada hari ini adalah bagian dari ratapan Yeremia atas peristiwa-peristiwa yang menimpa umat Israel. Dia mengatakan, bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan. Yeremia menyadari dia tidak mampu untuk membawa umat Israel kembali kepada Tuhan. Dia pun mengetahui tidak seorang pun yang dapat membawa kembali umat Israel ke jalan Tuhan, kecuali bila Tuhan sendiri yang membawa umat itu untuk kembali kepadanya. Itulah yang dimohonkan, yang diminta oleh Yeremia kepada Tuhan Allah, agar Tuhan sendiri yang membawa umatnya kembali kepadanya. Dan dia berharap kalau Tuhan sudah membawa umat itu kembali kepadanya, maka dia mengatakan, baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Betapa indahnya hidup sebagai bangsa yang bebas, betapa indahnya hidup di dalam penjagaan Tuhan. Dan itu yang diminta oleh Yeremia kepada Tuhan,
agar Tuhan membawa umatnya kembali kepadanya, dan kemudian Tuhan juga memperbaharui hari-hari mereka seperti dahulu kala, di mana mereka bukan sebagai bangsa tawanan, mereka sebagai bangsa yang merdeka, mereka dapat melakukan apapun dan boleh menyenangkan hati mereka. Jadi di sini saudara-saudara juga mengingatkan kembali kepada kita di dalam laku kita, di dalam kehidupan kita. Tentu kalau kita mau introspeksi diri kita, pasti semua kita akan mengatakan, ya, aku pun adalah orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Tetapi firman ini juga mau mengingatkan kepada kita semuanya bahwa kepada kita masih diberikan kesempatan sebelum Tuhan menghukum kita atas dosa-dosa kita. Biarlah kita kembali kepada Tuhan dan jangan mau sebagai umat yang dihukum oleh karena dosa-dosa. Dan kita atas segala kelemahan kita, atas segala kesalahan kita, marilah kita juga sama seperti Yeremia ini meratap di hadapan Tuhan, agar Tuhan membawa kita kembali ke hadapannya dengan menyesali segala dosa-dosa yang sudah kita perbuat, sehingga kita dapat kembali seperti hari-hari dahulu kala dikatakan, di mana hari-hari yang penuh dengan berkat-berkat Tuhan, di mana Tuhan yang menuntun kita ke jalan kehendaknya. Dan Tuhan Yesus juga telah melakukan apa yang indah di dalam hidup kita. Dia telah memberikan nyawanya sebagai tebus kita orang-orang berdosa, dan akhirnya kita dikuduskan dengan darah Yesus yang tidak dapat dibeli dengan apapun. Karena itu saudara-saudara yang dikasih, mari kita terus berdoa kepada Tuhan agar Tuhan membawa kita kembali, dan agar Tuhan memberikan hari-hari yang indah kepada kita, di mana kita boleh bersekutu dengan Tuhan, dan kita juga boleh bersama-sama dengan sesama kita bercengkrama di dalam kehendak Tuhan. Artinya bukan di dalam dosa, tetapi kita bercengkrama, bersahabat dengan sesama kita dengan sesuai kehendak Tuhan. Tuhan memberkati, dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih atas firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Tuhan Yesus, kami memohon kehadirat-Mu Tuhan, bahwa di dalam hidup kami ini yang kami rasakan adalah berkat-berkat yang berkelimpahan daripada Tuhan. Tetapi di satu sisi juga Tuhan, kami harus mengakui bahwa kami adalah orang yang berdosa. Kami mohon kehadirat-Mu Tuhan, ampunkanlah segala dosa-dosa kami. Jangan kami sampai dihukumkan oleh karena dosa dan kesalahan kami, tetapi bawalah kami ke jalan-Mu Tuhan, yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Sampai ketemu lagi saudara-saudara, Tuhan memberkati.